Happy Sunday Saint Church. Pernahkah kita menyadari selalu ada hal baik yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita? Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan menyatakan cintanya bagi setiap kita. Karena itu, seperti tema gereja kita di bulan April, yaitu Greatest Love, atau kasih terbesar, mari kita juga bagikan kasih-Nya kepada sesama melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran untuk beribadah, menyembah, serta belajar akan kebenaran firman-Mu. Kau memberkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah, Kau memberkati Pastor Romi Matulesi, dan juga setiap pelayan Tuhan yang melayani. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, biar hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia. Amin. Sama-sama kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Oh, oh. Yesus Tuhan. Mari setiap kita yang percaya kembali sama-sama kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, oh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami, orang-orang yang percaya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kami percaya kepadamu Tuhan, kami menerima semua kemenangan, kami menerima setiap keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya
sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yesus Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Di hadapan-Mu Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan, serahkan hidup kami seutuhnya di hadapan-Mu, dan kami mau mengikuti Yesus. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan
Mau kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami menyatakan dari dasar hati kami mau mengikut Yesus seumur hidup kami Tuhan. Menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu, itulah kerinduan kami Tuhan. Kami lepaskan setiap ego kami, hak kami, untuk kami dapat mengenal Yesus lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Yesus. Kaulah segalanya, Kaulah satu-satunya Tuhan. Kami menyembah-Mu. Jemaat yang terkasih, melalui doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa menaikkan ucapan syukur kita. Kita bisa menyampaikan permohonan kita. Kita juga bisa mendukung sesama kita. Pagi hari ini, saya mau mengundang kita boleh bersama-sama berdoa bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi saudara kita yang telah mengirimkan pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Pagi hari ini kami mau berdoa. Yang pertama kami mau berdoa bagi persiapan anak-anak kami dalam menghadapi ujian. Berkati mereka boleh belajar dengan baik dan mereka boleh mengerjakan ujian dengan maksimal ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi pemulihan hubungan anak dengan mertua. Curahkan kasih-Mu ya Bapa sehingga terjadi pemulihan di dalam keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi saudara kami yang sedang mempersiapkan skripsinya. Kau limpahkan hikmat-Mu Tuhan, sehingga saudara kami boleh mengerjakan skripsinya dengan baik. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa memberkati pemimpin kami. Kami berdoa bagi pemerintahan yang bekerja. Berkati ya Bapa, semuanya boleh bekerja dengan baik. Juga dalam penanganan masa pandemi, semuanya boleh dikerjakan dengan baik ya Bapa. Berkati kondisi keamanan nasional,
boleh selalu terkendali ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di saat yang bersamaan, kami mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk saudara kami yang terbebas dari cedera, terbebas dari luka dalam kecelakaan motor. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Kami juga mengucap syukur untuk saudara kami yang menerima bonus dan kenaikan gaji di tengah masa pandemi. Yes, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar melalui kesaksian ini, setiap kita boleh semakin dikuatkan dan semakin percaya kepada Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di Gereja Saint Church of Christ, kami rindu setiap pribadi boleh tertanam dan boleh bertumbuh dalam Tuhan. Mazmur 92 ayat 14 berkata, mereka yang tertanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Karena itu kami mengundang saudara-saudara boleh bergabung dalam sel grup kami, iConnect, yang saat ini diadakan secara online. Di dalam iConnect kita akan bersama-sama bertumbuh, karena kita percaya tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Di dalam iConnect juga kita boleh saling berbagi cerita, kita boleh saling support, kita boleh saling mendoakan, sehingga kita boleh menjadi dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan melalui iConnect juga kita boleh mendapatkan banyak informasi tentang kegiatan yang sedang berlangsung di gereja. Untuk informasi lebih lanjut, saudara boleh menghubungi nomor hotline yang tertera di bawah ini. Sekarang saya mau mengundang kita untuk boleh membaca ayat renungan untuk minggu ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat renungan untuk minggu ini yang diambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya berdoa ayat ini boleh menjadi kekuatan, menjadi pedoman kita dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Kita angkat kembali pujian ini. Mari sama-sama kembali kita mau angkat kedua tangan kita sembah Tuhan, kita katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, senang bisa menjumpai saudara kembali. Walaupun kita masih siaran secara online, tetapi itu tidak mengurangi hadirat Tuhan juga ada di tempat saudara saat ini juga. Dan tanpa terasa kita sekarang sudah ada di minggu yang terakhir dari bulan April di tahun 2021 ini. Tetap semangat, tetap bersuka cita saudara, walaupun kita masih belum bisa berjumpa di dalam satu ruangan yang sama, tapi kita percaya bahwa kuasa yang sama dan kuasa Tuhan yang dahsyat tetap bekerja juga di dalam kehidupan saudara yang saat ini sedang mengikuti acara ini. Kalau saudara baru bergabung bersama dengan kami, kali ini baru pertama kali saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama dengan gereja kami dalam ibadah hari Minggu ini, Zion Church of Christ, dan saya berdoa saudara bersama dengan keluarga juga dalam kondisi yang terbaik. Nah, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu bersatu dalam sakramen
tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya berharap saudara sudah menyediakan roti dan anggur di tangan saudara. Dan sebelum kita masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang berbahagia di hari Minggu ini. Kami percaya bahwa lawatan Tuhan terus bekerja bagi kehidupan kami. Kuasa Tuhan terus bekerja bagi kehidupan kami juga. Maka dimanapun anak-anak-Mu ini berada Tuhan, melalui siaran online ini, di lokasi manapun mereka, aku berdoa kuasa Tuhan menjangkau dan menjamah setiap kami. Maka sebentar kami akan bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa tubuh-Mu benar-benar makanan, darah-Mu benar-benar minuman. Dan barang siapa makan tubuh-Mu, minum darah-Mu, kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami. Apa saja yang kami minta, apa saja kami doakan, kami menerima jaminan di dalam Tuhan. Maka karena itu juga Tuhan Yesus, darah-Mu meteraikan kami menjadi warga kerajaan sorga. Maka tidak ada kuasa gelap apapun yang bisa menjarah kami. Hidup kami dalam kemenangan, hidup kami dalam sukacita, hidup kami dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah itu kami juga akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi setiap kami, Roh Kudus yang ambil alih dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Hikmat Tuhan menuntun aku untuk menyampaikan firman Tuhan. Sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai untuk menjelaskan firman Tuhan ini. Dan aku berdoa, tutup bungkus semua yang mengikuti acara ini dengan kuasa darah Yesus. Sehingga benih firman Tuhan jatuh di atas ladang hati kami yang subur. Sehingga semua yang dengar firman Tuhan, iman yang dibangun dan terjadi pertobatan. Kuasa Tuhan dinyatakan dan kami semuanya bergerak dalam tuntunan dan mengikuti setiap kehendak Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, satu firman Tuhan saya bacakan buat saudara di dalam Amsal pada pasal yang kedua. Pada ayat yang ke-6 dikatakan begini. Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara kasih Tuhan, di dalam menghadapi situasi yang selalu ada perubahan dalam regulasi, dalam peraturan, dalam berita, informasi, dan segala sesuatunya, maka kita butuh hikmat Tuhan, saudara. Kita butuh yang namanya pemahaman yang tepat. Dan semua itu hanya bisa kita dapatkan pada waktu kita ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, pada waktu kita makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, dalam sakramen tubuh dan darah Yesus, kita sedang membawa diri kita untuk kita sepakat dengan Tuhan. Untuk kita memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan tentunya Tuhan memberikan kepada kita itu hikmat. Dan kata Tuhan juga, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kalau semua yang berasal dari Tuhan, saya percaya itu akan menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kita. Kita sendiri diberkati, dan orang-orang sekitar kita juga diberkati. Karena itu saudara, nggak ada jalan lain. Kita nggak bisa menjauh dari Tuhan. Kita harus senantiasa ada bersama dengan Tuhan Yesus dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Jangan pernah lepas dari Tuhan, selalu berharap pada Tuhan, dan selalu bergantung pada Tuhan. Untuk itu kita masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan panggil kita untuk kita masuk dalam persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Mari kita angkat rotinya saja. Sama-sama dengan saya, ikuti doa. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa dan rohku akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Aku tolak pikun lumpuh, aku tolak sakit-sakitan. Oleh bilur-bilur Yesus, kami senantiasa sehat dan sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Demikian pula kita mengangkat anggur ini bersama dengan iman kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga, kami saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada di dalam rumah tangga kami. Oleh darah Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat. Aku tolak santet, aku tolak kuasa gelap, aku tolak roh-roh jahat.
rancangan jahat iblis, kuasa setan, rancangan orang jahat, kami halau, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami punya iman, apa saja yang kami sentuh, apa saja yang kami kerjakan, kami dibuat Tuhan berhasil. Diberkati senantiasa di dalam segala kelimpahan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, senantiasa terjadi bagi kami dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Demikian pula saudara, kita mau angkat minyak ini. Kita mau berdoa, kita mau melepaskan perkataan kuasa. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir. Selalu jagai kami. Melewati badai, menghadapi pergumulan hidup. Kami percaya kami lebih daripada pemenang. Tuhan menjaminkan kehidupan kami berkemenangan di bumi sama seperti di surga. Kami halau setan, kami halau kuasa gelap. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Saudara boleh oleskan di kepala saudara. Anda boleh berdoa dan Anda boleh melepaskan berkat bagi keluarga Anda, bagi family Anda, bagi teman-teman Anda juga Anda boleh berdoa, bagi orang yang ada bersama dengan saudara, bahkan juga bagi bisnis, bagi proyek Anda. Puji nama Tuhan. Baik saudara yang kasih Tuhan, dan di minggu yang terakhir ini, di bulan April ini saudara, dalam tema khotbah sepanjang bulan April berbicara mengenai Greatest Love. Dan untuk itu, siapkan catatan saudara. Hari ini tema yang saya bawakan atau judul yang saya bawakan adalah Kasih Kristus yang Setia. Ya, catat baik, Kasih Kristus yang Setia. Kalau berbicara setia tentunya tidak usah diragukan. Tuhan kita, Tuhan yang setia. Nah, apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, kasih Kristus yang setia ini yang kita mau bahas di hari Minggu ini. Yaitu di dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-6, ayat 67 sampai dengan ayatnya yang ke-69. Mari lihat baik, di sana dikatakan begini, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dia bertanya demikian ya kepada ke-12 muridnya. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Pada saat Yesus ada di bumi, Yesus begitu menginspirasi banyak orang untuk mau mengikuti Dia. Artinya orang-orang berduyun-duyun, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan Yesus itu menciptakan kegemparan yang sedemikian rupa di dalam pelayanan Dia, sehingga hampir semua orang membicarakan Dia. Nah, bisa dikatakan pada saat itu adalah Yesus seorang yang kalau boleh disebut adalah seorang selebriti, saudara. Ya, begitu terkenal lah Dia. Tetapi saat kita membaca Injil, pasal 6 ini khususnya, kita melihat bahwa banyak pengikut-pengikut Yesus perlahan-lahan mereka mundur dari Yesus. Oke. Mungkin mereka bertanya-tanya, apakah ada gunanya masih mengikut Yesus? Mungkin mereka mengira mereka sedang membuang-buang waktu. Lalu banyak orang juga yang seperti itu, saudara, bahwa ada orang yang pergi ke gereja telah melakukan hal yang sama seperti orang-orang tadi mundur dari Yesus. Di belakangan ini banyak orang-orang yang mungkin gara-gara pandemi mereka mungkin beribadah, ya, mereka mungkin gereja secara online, tapi itu tadi mereka mungkin tidak ada di dalam ibadah itu sendiri. Mereka mempertahankan sebagai anggota gereja tertentu di mana mereka beribadah. Mungkin mereka juga tetap membayar persepuluhan mereka, bahkan juga mereka memberi untuk pelayanan misi, namun mereka telah membiarkan diri mereka sendiri sampai pada keadaan di mana mereka tidak lagi benar-benar mengikuti Tuhan atau mengikuti Yesus. Nah, kelihatannya mereka beribadah, tetapi hati mereka tidak benar-benar ada di dalamnya. Mereka hanya belum berpaling dengan kaki mereka. Corona ini sebenarnya menyingkapkan hati orang sesungguhnya. Jadi virus ini atau pandemi ini sebenarnya menyingkapkan isi hati seseorang. Seperti apa sih sebenarnya pada waktu dia percaya pada Yesus. Dalam Injil Yohanes 6 ayat 66 dikatakan bahwa mulai dari waktu itu
banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Nah, bagi saya, saudara, ini merupakan perkataan yang, kalau boleh dikatakan, perkataan yang mengerikan untuk dibaca. Nah, saya kira tidak seorang pun dari mereka atau murid-murid yang undur dari Yesus itu pernah untuk berhenti sejenak dulu, lalu mereka mulai berpikir, kemana mereka akan kembali? Pada waktu mereka mundur dari Yesus, sebenarnya mereka akan pindah kemana? Itu tidak, mereka tidak berpikir terlebih dahulu. Murid-muridnya, mereka itu, orang-orang itu, mereka pernah tinggal bersama-sama dengan Yesus. Kalau saya berkata murid, ada begitu banyak orang yang begitu, mereka begitu suka dengan Yesus. Mereka ingin tinggal bersama dengan Yesus. Mereka terus belajar dengan Yesus. Nah, saya percaya murid-muridnya pernah tinggal bersama dengan Yesus dan pasti telah merasakan hangatnya kasih setia Yesus. Seperti hangatnya sinar matahari. Pada waktu mereka menatap matanya Yesus, para murid pasti merasakan sesuatu masuk dalam lubuk hati mereka. Ada sesuatu yang berbeda pasti di dalam kehidupan mereka. Oke. Nah, ketika mereka melakukannya, mereka melihat bahwa kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan mereka. Mereka juga telah mendengar bahwa Tuhan, yaitu Tuhan Yesus dengan tenang dan manis, yaitu berkhotbah kepada mereka. Mereka senang mendengar khotbah Yesus. Bahkan teman-temannya Yesus telah berjalan bersama-sama dengan Yesus dan berdiri di samping Yesus dan memanggil dia dengan nama depannya atau mungkin juga dengan hormat, panggilan hormat seperti guru atau rabi, nama yang diberikan kepada seorang pengajar. Namun, pada saat mereka menyadari bahwa ada harga untuk mengikut Yesus sepenuhnya, nah, banyak orang yang memutuskan untuk mundur dari Yesus. Lalu pada saat mereka mundur, timbul pertanyaan, mereka akan kembali kemana kira-kira? Pada waktu seseorang mundur dari Yesus, pada waktu seseorang, yaitu tidak lagi mau berjalan bersama dengan Yesus, kira-kira mereka akan kembali kemana ya? Kalau mereka mundur dari Yesus. Oke. Yang pertama ini, saudara, yang mesti jadi catatan baik, bahwa mereka akan kembali kepada dosa mereka. Siapa orang yang sudah dipanggil Yesus? Minggu lalu kita berbicara bahwa kalau bukan Tuhan yang panggil, nggak mungkin seseorang datang sama Tuhan. Nah, kalau seseorang sudah datang sama Yesus, mereka mengalami satu kehidupan yang dibaharui oleh Yesus, lalu mereka mundur dari Yesus. Nih, saya mau kasih tahu, orang yang mundur dari Yesus, mereka akan kembali yang pertama kepada dosa mereka lagi. Apa yang mereka pernah tinggalin, apa yang mereka pernah lihat bahwa itu sesuatu yang memalukan buat mereka, apa yang sesuatu dulu adalah sesuatu yang kalau diingat-ingat, aduh, saya malu dan saya tidak mau lagi lihat ke situ. Pada waktu mereka mundur dari Yesus dan tidak mau lagi berjalan bersama dengan Yesus, sebenarnya mereka sedang kembali kepada dosa mereka yang lama. Seperti yang dikatakan kepada kita melalui tulisannya Rasul Petrus. Petrus menuliskan di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, pada ayat yang ke-22 dikatakan begini, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Lihat baik-baik. Ini satu peribahasa yang sebenarnya benar-benar menegur dengan keras bagi kehidupan orang-orang yang mundur dari Yesus. Jadi, kalau orang mundur dari Yesus yang pertama, mereka akan kembali kepada dosa mereka kembali. Itu sudah pasti. Makanya kalau orang yang undur dari Tuhan, mereka pasti kembali kepada kelakuan mereka yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka akan kembali kepada yang namanya kesepian dan kelaparan mereka. Ingat baik-baik, ada rasa kesepian, ada rasa kelaparan yang terjadi buat orang-orang yang di luar Tuhan. Mereka mengalami kesepian. Mereka punya banyak. Mungkin mereka nongkrong, atau mereka kongko-kongko, atau mereka kumpul-kumpul. Ya, dengan teman-teman mereka. Mungkin mereka bisa ketawa-ketawa. Mereka bersama dengan teman-teman mereka. Kayaknya enjoy dan lain sebagainya. Padahal saudara-saudara, di dalam lubuk hati mereka mengalami kesepian dan mereka mengalami kelaparan rohani. Karena setelah seseorang pernah berjalan dengan Yesus, meskipun hanya sebentar saja, maka sebenarnya Anda tidak akan pernah menjadi apapun kecuali kesepian. Orang-orang yang kalau meninggalkan Yesus, dia akan mengalami yang namanya kesepian. Jika orang itu menarik dirinya dari Tuhan Yesus. Karunia persekutuan dengan Tuhan, itulah satu-satunya yang dapat mengakhiri rasa kesepian.
Itulah sebabnya anugerah Tuhan membuat kita tidak kesepian lagi. Kita dibawa ke dalam hadirat-Nya, kita menikmati, yaitu selalu baru. Makanya setiap hari setiap bangun pagi sebenarnya kita bisa menikmati selalu baru setiap hari. Baru setiap hari, besar setiamu Tuhan. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu. Setiap hari kita akan merasakan hidup yang baru. Dan itu membuat kita tidak pernah kesepian. Itu membuat diri kita bersemangat terus-menerus. Makanya tanpa Yesus, sebenarnya kita juga akan kehilangan roti hidup. Ya, tanpa Yesus kita akan kelaparan. Kita akan kehilangan roti hidup. Yohanes 6 pada ayat yang ke-35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi." Jadi yang kedua, kalau mereka meninggalkan Yesus, maka mereka akan kembali kepada kesepian dan kelaparan mereka. Yang ketiga, saudara, yaitu mereka akan kembali kepada ketakutan mereka. Sesungguhnya, di sini dikatakan, Yesus telah menghapuskan ketakutan kita. Ingat baik, Tuhan menjaminkan bahwa di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Oke, tetapi sekarang, tanpa Tuhan, maka mereka akan menghadapi yang namanya ketakutan dan penyesalan. Mereka akan hidup dalam penyesalan. Nah, pertanyaannya, ketakutan bagaimana akan mereka alami? Ini loh, ketakutan seperti apa sih yang akan mereka alami? Lukas pasal 22 mencatat pada ayat yang ke-42 sampai dengan 44 dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan, lihat teksnya, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, saudara, sebelum kita memutuskan untuk mundur dari mengikut Yesus Kristus, sebaiknya kita duduk diam dulu dan kita mencari tahu, kira-kira seperti apa kehidupan kita nantinya setelah kita mundur dari Tuhan. Saya akan mengatakan dengan jelas bahwa tidak ada satu hal pun yang diinginkan tentang kehidupan tanpa Yesus. Saya selalu menyadari sampai hari ini, sesulit sesusah apapun sebenarnya, justru orang harus bergantung pada Tuhan Yesus. Justru masa-masa krisis seperti ini, masa-masa pandemi seperti ini, masa-masa mencekam, masa-masa kesimpang siuran, ketakutan, ketidakjelasan, dan lain sebagainya. Justru masa seperti ini, kita jangan pernah lepas dari Yesus. Saya mengatakan justru Daud jatuh dalam dosa. Minggu lalu saya katakan, pada waktu dia senang dan tenang. Tapi pada waktu dia ada di dalam krisis, Daud selalu bergantung pada Tuhan. Dan itu yang membuat dia keluar dari satu krisis kepada krisis yang lain, keluar lagi dari krisis yang lain. Daud selalu lolos dari maut. Sebab pada waktu krisis, dia selalu bergantung kepada Tuhan. Tapi ternyata saudara, pada waktu keadaan nyaman, dia lupa untuk bergantung sama Tuhan. So ini sedang melatih apa? Melatih kebiasaan kita untuk kita bergantung sama Tuhan. Untuk kita berpegangan kepada Tuhan. Untuk kita berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi peringatan buat setiap kita. Sebelum mundur, coba kira-kira sampai kemana kita nantinya kalau kita nggak sama dengan Yesus. Saudara kasih Tuhan, Yesus sudah mengalami yang namanya keterpisahan. Oke? Dari teks ayat ini dijelaskan, Yesus mengalami keterpisahan. Dan pada waktu di Taman Getsemani itu begitu takutnya dia. Bahkan di atas kayu salib, dalam Markus pada pasal yang ke-15, pada ayat yang ke-33 sampai 34 dikatakan pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu, dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berseluruh Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau, perhatikan kata-katanya, meninggalkan aku. Inilah sebenarnya tahap ke-9 dari penderitaan Kristus. Di mana kata-kata ini merupakan puncak dari segala penderitaan Yesus. Ini puncaknya. Oke, bagi dunia yang terhilang, seruan Yesus dalam bahasa Aram yang artinya
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu menunjukkan bahwa Yesus sedang mengalami pemisahan dari Allah sebagai pengganti orang berdosa. Ketakutan atau penderitaan terbesar itu sesungguhnya bukan nanti pada saat seseorang mengalami kematian dan masuk dalam neraka, melainkan pada saat di dunia ini dia sudah terpisah dari Tuhan. Itu sudah menjadi neraka bagi dirinya selama dia ada di bumi ini. Nah, saudara kasih Tuhan, pada tahap keterpisahan dengan Allah, maka semua kesedihan, semua penderitaan, dan semua rasa sakit itu akan mencapai puncaknya. Jadi saudara kasih Tuhan, Yesus mati sebagai yang ditinggalkan. Agar apa sih? Agar kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yesus sudah mengalami bagaimana keterpisahan itu. Makanya ketika mengikut Yesus, lalu ada ujian, badai, pergumulan hidup saat ini, dalam situasi saat-saat ini, selama kita tidak mundur dari Yesus, maka sebenarnya saudara ingat baik, Yesus selalu ada di dekat kita untuk memberikan kekuatan, bukan untuk bertahan, melainkan untuk sampai ke seberang. Lalu bagaimana dengan orang yang terpisah dari Yesus? Dia akan mengalami ketakutan, dia akan mengalami penderitaan seperti yang terjadi tadi di Taman Getsemani. Betapa takutnya dan gentarnya dia. Itu manusianya. Artinya saya katakan bahwa saudara, itu sesungguhnya puncak penderitaan hidup seseorang adalah pada saat dia memutuskan dirinya terpisah dari Tuhan. Seperti Adam dan Hawa yang diusir dari Taman Eden. Ini memberikan kita pemahaman bahwa tidak ada satu hal pun yang diinginkan tentang kehidupan tanpa Yesus. Ya, tanpa Yesus tidak ada kehidupan sebenarnya. Yohanes 15 pada ayat yang kelima dikatakan begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, lalu dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Gak ada gunanya hidup tanpa Yesus. Kita gak bisa buat apa-apa. Ayat ini sudah memberikan petunjuk. Saya berdoa saudara, Roh Kudus mencerahkan pikiran Anda. Roh Kudus mencerahkan setiap kita. Agar jangan pernah kita mau tergoda oleh iblis untuk kita menjauh dari Yesus. Untuk kita keluar dari jangkauannya Tuhan. Memang kita punya kehendak bebas. Minggu lalu saya katakan kita punya kehendak sekunder. Kita bukan robot, kita punya kehendak bebas. Tapi saya mau sampaikan bahwa saudara jangan izinkan iblis menggodai saudara untuk saudara bertentangan dengan Tuhan. Tetap ada di dalam naungan dan koridornya Tuhan. Setelah melihat banyak muridnya meninggalkan dia, lihat yang terjadi. Yesus berpaling. Setelah orang-orang itu pada mundur meninggalkan Yesus, Yesus berpaling kepada ke-12 muridnya. Lalu dia bertanya kepada mereka, apakah kalian juga akan pergi? Nah, saya mengira Yesus sebagai pribadi, sebagai seorang manusia, di dalam teks itu, dalam satu momen, saya pikir Yesus panik nih, ya kan? Panik yang mengerikan, gile. Orang terkenal begitu banyak ngikutin, tiba-tiba kok caw gitu, pergi semua ninggalin dia. Mungkin Yesus bertanya-tanya di dalam diri dia, apakah murid-murid yang terakhir yang 12 orang ini juga akan meninggalkan dia? Dan Yesus akan berdiri sendirian sebagai orang yang gagal gitu ya. Ini merupakan salibnya Yesus sebelum salib yang akan dia terima. Namun akan ada salib-salib lain yang harus dipikul oleh Yesus. Yaitu pada saat ketika Petrus menyangkal Tuhannya. Dan ketika Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dan para murid meninggalkan dia, lari. Ya kan? Kabur semuanya meninggalkan Yesus pada waktu Yesus ditangkap. Nah, bertubi-tubi ini sebenarnya salibnya Yesus. Yang harus dia pikul, yang harus dia jalani. Nah, saudara kasih Tuhan, Petrus memberikan sebuah jawaban. Dan jawaban Petrus adalah, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-6, ayat yang ke-68. Nah, saya berpikir, apakah ini kesetiaan Petrus yang membabi buta dari seorang Petrus, gitu maksud saya. Yang mungkin pikirnya Petrus, ya kita lihat aja nanti bagaimana sebenarnya hasilnya gitu. Petrus mau coba-coba dulu gitu. Pikir saya seperti itu. Nah, saya rasa juga sebelumnya Petrus pernah tergoda untuk berpaling
dari Kristus. Ketika dia melihat begitu banyak orang yang pergi mengundurkan diri dari Yesus, mungkin saja Petrus berdiskusi dengan teman-temannya dan mengenai perjalanan hidup seperti apa sih yang Yesus telah jalani dan jenis tuntutan apa yang telah Yesus buat bagi para murid. Mungkin mereka berdiskusi di dalam perjalanan seperti apa yang telah dijalani oleh Yesus. Lalu kita harus bayar harga seperti apa sih? Karena saya percaya ada pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat Petrus meragukan mungkin sebelumnya. Nah, Petrus mungkin mempertimbangkan juga, apakah keputusannya sudah benar pada waktu dia meninggalkan karirnya sebagai nelayan lalu meninggalkan perahu ayahnya dan dia mengikuti sosok aneh yang nyentrik ini, naik turun bukit di dataran Galilea dan Yudea. Petrus pasti menyelidiki jiwanya sendiri. Petrus melihat kepada dirinya dia, melihat ke dalam diri dia. Tetapi syukur kepada Tuhan, kenapa? Bahwa Petrus memutuskan untuk hanya memilih Yesus. Itu keputusan Petrus. Dia memilih Yesus bukan pada waktu Yesus sedang digandrungi orang banyak. Tetapi dia memilih Yesus pada waktu Yesus ditinggalkan orang banyak. Tidak mudah, saudara, untuk memilih mengikuti seseorang yang pada waktu itu orang itu tidak diikuti oleh orang banyak. Tidak mudah. Tapi di sini lihat apa yang dilakukan oleh Petrus. Petrus memilih Yesus. Petrus tidak menggunakan kata apa pada waktu dia menjawab apa yang ditanyakan oleh Yesus, melainkan kata siapa. Lihat kata-kata saya. Dia tidak menggunakan kata apa, tapi dia menggunakan kata siapa. Ini menunjukkan bahwa Petrus telah berjalan bersama dengan Yesus sekian lama sampai Petrus menyadari bahwa tidak ada tempat dan tidak ada orang manapun yang dapat dia tuju. Seorang pribadi telah terbentuk di dalam pikirannya Petrus, yaitu siapa? Itulah Yesus. Bukannya apa? Yaitu bukannya agama yang dipikirkan oleh Petrus, bukannya keyakinan yang dipikirkan oleh Petrus, bukannya apa-apa yang telah Yesus buat, entah itu mujizat roti, ya kan? Ataupun mungkin orang sakit yang disembuhkan, atau orang mati yang dibangkitkan, dan segala yang telah dibuat oleh tangan Yesus. Petrus tidak berkata, untuk apa kita pergi? Melainkan Petrus berkata kepada siapa kami akan pergi? Seseorang telah memasuki kehidupan Petrus. Petrus tidak mencari apa yang dikerjakan oleh tangannya Yesus. Tapi Petrus, dia telah menemukan pribadi yang hidup untuk kehidupan dia. Yang telah menyegarkan dia, yang telah menjadikan dia hidup yang benar, hidup yang sesungguhnya. Ada sebuah ilustrasi yang pernah saya coba ceritakan pada suatu hari, saudara. Saya beri ilustrasi ini ya. Yesus duduk di dalam sebuah mobil pickup dan dia melemparkan sejumlah uang ke udara. Lalu orang-orang yang melihat Yesus membagi-bagikan uang segera beramai-ramai mengejar untuk mendapatkan uang-uang yang berterbangan tersebut. Ada seorang anak kecil memperhatikan peristiwa itu, dia juga turut berlari di tengah-tengah orang banyak. Tetapi dia bukan untuk memungut uang-uang yang ada di jalan, yang bertebaran, melainkan dia terarah kepada mobil pickup yang membawa Yesus. Oke, untuk apa? Untuk mengejar mobil itu dan untuk duduk bersama-sama dengan Yesus di dalam mobil tersebut. Tujuannya untuk duduk di sana tercapai. Pada saat dia duduk bersama dengan Yesus, dia sudah memiliki jaminan akan semuanya. Nah, saudara kasih Tuhan, dari ilustrasi ini, ketika dia mendapatkan Yesus, dia tinggal di dalam Yesus, dia memiliki segala-galanya. Dia tidak pusingkan apa yang diberikan oleh tangannya Yesus. Yang penting dia memiliki pribadinya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kemana kita akan pergi? Timbul pertanyaan. Kepada siapa kita akan pergi? Oke, jika bukan Yesus. Kalau bukan Yesus, kita mau pergi kemana? Kita mau pergi kepada siapa? Apa harapan Anda ikut Yesus? Bagaimana kerohanian Anda pada saat pandemi serta segala kesulitan yang bertubi-tubi terjadi? Ini menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Ketika ada kekecewaan terhadap seseorang, pada saat mungkin hamba Tuhan atau pendeta menyampaikan khotbah firman yang mungkin menusuk hati nurani Anda, kira-kira beberapa orang mungkin berkata, ya, kok begini khotbahnya? Kok keras jadinya? Saya akan kembali ke agama saya yang lama, yang lebih indah lagi deh.
Saya akan cari kepercayaan yang lain deh. Mungkin ada orang yang seperti itu ketika dengar khotbah yang keras. Saya tidak tahu apakah ini menjadi masalahnya, tetapi kesederhanaan Yesus jelas itu merupakan menjadi batu sandungan bagi orang banyak. Kesederhanaan Yesus menjadi batu sandungan. Ada banyak orang merindukan ibadah yang dramatis. Ya, ada banyak orang yang merindukan ibadah yang dramatis. Harus dengan penataan cahaya lampu, serta pernak-pernik yang indah gitu ya, dekorasi yang mewah. Seolah-olah itulah yang membuat Tuhan hadir dalam sebuah ibadah. Lalu mungkin juga berdoa di hadapan orang banyak dengan tekanan suara yang berdinamika, lalu dengan kata-kata manis agar terkesan seolah-olah dekat sekali dengan Tuhan. Lalu para pembicara firman mungkin mengharapkan situasi yang dramatis pada saat mereka yaitu naik ke podium, diundang, dan sebuah undangan yang luar biasa di hadapan audiens. Misalkan kami mengundang hambanya yang diurapi luar biasa, Bapak Pendeta Romi Matulesi, misalkan begitu ya. Wah, dengan bangganya naik ke panggung sambil jalan dilihatin jemaat dari dada sebentar. Haleluya. Mungkin para hamba Tuhan sekarang ini sedang merindukan itu. Tapi situasi pandemi telah merubah itu semuanya. Nggak ada lagi tata lampu-lampuan. Tidak ada lagi dekorasi pernak-pernik. Semua secara online dilakukan sepanjang setahun dari 2020 sampai dengan 2021 ini. Saudara kasih Tuhan, semua yang saya jelaskan, detail-detail tadi, itu semua hanyalah menarik bagi daging sebenarnya. Itu bukan intinya di dalam sebuah ibadah. Pahami dulu, pandemi ini telah merubah wajah gereja di akhir zaman. Bahwa ibadah yang sesungguhnya bukanlah di gedung A atau di gedung B, bukan di gedung C, bukan bentuk gedung yang membuat Yesus hadir di sana. Catat baik, saudara. Saya sedih bila mana mendengar bahwa Tuhan Yesus hanya hadir di gereja tertentu saja dan mengklaim bahwa jemaat yang keluar dari gereja tersebut tidak akan diberkati. Seolah Tuhan Yesus sudah dikontrak penuh buat gereja tersebut. Tetapi ini yang menjadi nubuatan Yesus tergenapi, bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah sebenarnya di dalam Yohanes 4 pada ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Di sana disebutkan, tetapi saat yang akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saudara kasih Tuhan, bahkan ketika kita dirumahkan, tidak masuk ke gereja, itu juga sudah dikatakan oleh Yesus pasti akan terjadi. Karena urusan kerohanian bukanlah ditunjukkan sebagai sandiwara di hadapan orang, melainkan sebagai gaya kehidupan kita sehari-hari dalam kesendirian kita dengan Tuhan. Dalam Matius pada pasalnya yang ke-6, di sana dikatakan ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada orang yang dulu berkata bahwa saya kalau nggak masuk gereja, kalau saya nggak ibadah di gereja, saya itu merasa tertuduh dan saya merasa hidup saya susah dan lain sebagainya. Dan ternyata saudara yang kasih Tuhan, ketika dia nggak ke gereja pada tahun 2020 sampai 2021, sekarang nggak ada orang yang menginjak ke gereja. Dan apa yang terjadi? Apakah itu menjadi konsep dalam diri dia tetap? Sekarang semua orang berubah. Ternyata Tuhan mengajarkan, masuk ke dalam kamar, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapa di surga. Jadikan kehidupan kerohanian kita sebagai gaya hidup. Tuhan melihat, bukan pada waktu di hadapan orang. Yang perlu kita lakukan, pada waktu orang nggak lihat, kita tetap menjaga kerohanian kita. Makanya murid-murid bertanya, Tuhan tunjukkan tanda-tanda yang tanda-tandanya. Tanda-tanda mujizat. Banyak orang pengen melihat tanda-tanda mujizat dari seorang hamba Tuhan. Saya cuma mau katakan buat saudara, tanda-tanda mujizat dari setiap anak-anak Tuhan adalah apa? Pada waktu engkau menduduki sebuah jabatan, engkau tidak korupsi, itu mujizat namanya. Pada waktu engkau menjadi anak muda yang menjaga kekudusanmu, gaya berpacaranmu engkau jaga, itu mujizat saya katakan. Pada waktu engkau menjaga moralmu dengan benar,
sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, engkau menjaga kesetiaan dengan pasanganmu. Itu mujizat yang saya katakan. Itu mujizat yang sesungguhnya. Maka saya katakan buat saudara bahwa sekarang semuanya telah berubah. Tata cara ibadah semuanya sekarang berubah. Semua tata cara kedagingan rohani itu ditunjukkan oleh orang-orang Farisi dan para imam, di mana mereka suka berdoa di pinggir-pinggir jalan. Itu yang orang Farisi dan para imam lakukan. Dengan doa yang panjang-panjang, memakai penampilan jubah kerohanian. Mereka haus akan pujian dan perhatian dari orang banyak. Nah, seandainya saya bertanya, Yesus hidup di zaman sekarang ini. Yesus kan famous ya, terkenal. Kira-kira berapa banyak ya follower Yesus ya? Di Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kira-kira di zaman sekarang ini Yesus akan di-endorse oleh perusahaan apa ya? Oke. Kira-kira Yesus sedang posting kuliner di resto mana ya? Lalu Yesus posting jalan-jalan kemana ya kira-kira? Tapi bukan itu kan? Yesus tidak memberikan contoh sedemikian bagi orang percaya. Bukan itu intinya. Tapi banyak orang mengejar di area itu. Nah, ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia adalah seorang yang tenang dan sederhana. Dan yang mengatakan bahwa orang-orang harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dan bahwa agama eksternal itu seperti kuburan yang dilapisi dengan tulang-tulang orang mati. Dalam Matius 23-27. Lalu dia membuat pernyataan yang keras. Dia mengatakan dengan tegas bahwa dalam Yohanes 6 pada ayat yang ke-26-27 dikatakan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lihat lagi saudara yang kasih Tuhan. Dalam Yohanes 6 ayat 53, dia juga mengatakan, "Kecuali kamu makan daging anak Allah dan minum darahnya, dan dari hati manusia timbul kejahatan." Dalam Matius 15 pada ayat yang ke-19. Mungkin orang-orang yang tadinya begitu senang dengan Yesus, mengikuti Yesus, mereka berharap mereka dapat dininabobokan oleh Yesus. Oke. Orang-orang ini menjadi kecewa ketika mendengar perkataan Yesus seperti itu. Dan mereka menjadi bingung dengan pernyataan aneh ini. Dan akhirnya mereka ingin kembali kemana? Ke agama eksternal yang penuh dengan hiasan. Mereka cari yang nyaman aja. Cari ibadah yang nyaman aja deh. Orang-orang berpikir ikut Yesus seperti dengerin itu tuh. Lagu. Aplikasi lagu. Yang berbayar, saudara tahu aplikasi lagu yang berbayar. Kalau saudara mau dengar lagunya, tinggal klik lagunya, tinggal puter. Seneng didengar, nggak seneng di skip, ganti, cari lagu lain lagi. Oke, Anda senang di play, Anda belum mau dengar, Anda pause, kita mau dengar lagi di play. Sepertinya kalau ketika kita ikut Yesus, Yesus seperti itu. Saya cari yang menyamankan bagi saya aja. Kalau ini nggak nyaman, saya nggak mau ikutan. Nah, saya mau katakan buat saudara, kalau saya pribadi, saya tidak mau buang-buang waktu dengan begituan. Artinya, kalau dahulu saya melakukannya, artinya saya melakukan model konsep seperti itu, yang menyenangkan saja yang saya cari, itu dulu, yaitu saya memuliakan yang bukan Yesus, saya dulu begitu. Saya memegahkan yang bukan Tuhan, itu dulu saya lakukan. Tapi sekarang, saya bertobat, dan saya tidak lagi, dan saya tidak akan mau menghabiskan waktu di area itu, saudara. Nah, jika Anda menginginkan agama Kristen yang indah, dunia ini penuh dengan jenis gereja yang seperti itu. Mereka bisa menghabiskan uang yang banyak untuk hiasan tambahan, tetapi ketika semuanya berakhir, mereka tidak akan pernah membangunkan pria dan wanita yang tertidur di dalam kuburnya mereka. Kekristenan yang penuh hiasan tidak bisa membersihkan hati seseorang dari dosa yang sunyi. Dan tidak bisa menghilangkan sedikit pun penyesalan atau menghapuskan bayangan kematian dari pikiran seseorang. Agama yang penuh hiasan juga tidak bisa memurnikan jiwa seseorang atau membersihkan jiwanya. Namun ada juga yang berkeras bahwa harusnya kehidupan keagamaan itu harusnya dihias. Harusnya kekristenan harus dibuat indah gitu loh. Jangan dibikin keras, jangan diajar yang keras. Ada gereja-gereja yang akan membiarkan Anda melakukan apa saja. Anda boleh bebas buat apapun juga. Ada gereja-gereja yang mengajarkan demikian. Yang penting jangan bunuh orang gitu katanya. Yang penting tetap menjadi anggota gereja dengan reputasi baik. Ada gereja-gereja di mana Anda tidak akan pernah merasa malu hidup dalam kecemaran.
kayaknya santai aja, hidup dalam kecemaran, rileks aja gitu. Tenang, dengan bumbu-bumbu dikatakan, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Firman Tuhan akan diajarkan dengan sangat manis. Pengkhotbahnya akan membuat Anda tertidur, mendengkur seperti kucing. Oke, dan semuanya akan sangat indah, dan semuanya akan sangat manis didengarnya. Ada gereja-gereja seperti itu. Modelnya seperti itu yang membuat orang senang dan teduh. Nah, jika Anda tidak ingin pergi ke sorga, ya sorry ini ya, kalau saudara tidak ingin pergi ke sorga, atau Anda nggak mau mengikuti anak domba Allah, jika Anda tidak ingin memikul salib, tidak apa-apa, pergi ke gereja semacam itu, silahkan saja. Tidak mungkin menjadi orang Kristen sejati, cuma persoalannya, Anda nggak mungkin menjadi orang Kristen sejati dan tidak pernah tahu mengenai celaan musuh-musuh Anda. Celaan musuh-musuh Kristus. Anda tidak pernah ada orang yang mencibir Anda. Nggak ada orang yang menghina Anda. Oke. Menyebut Anda kuno. Mungkin Anda nggak pernah disebut kuno. Dan nggak ada orang yang mengkritik Anda tentang kerohanian Anda. Sepertinya Anda dengan orang dunia tuh fine-fine saja. Tapi saya mau katakan buat saudara bahwa Anda bisa menjadi anggota gereja yang seperti itu. Dan tidak pernah tahu tentang salib, tidak pernah memiliki musuh, nggak pernah mengikuti jalan yang sempit, dan kaki Anda tidak pernah menginjak duri, hati Anda tidak pernah merasakan salib, tidak pernah menderita, tidak pernah berjalan dalam bahaya. Pokoknya hidup Anda aman deh, tidak pernah kehilangan apapun juga. Ada gereja-gereja seperti ini yang bahkan tidak akan pernah menanyakan, apakah Anda sudah bertobat? Bagaimana perkembangan kerohanian Anda? Anda nggak ditanyain seperti itu. Yang penting senang-senang saja. Percaya saja berkat-Mu berlimpah. Bagi beberapa orang saat ini, tuntutan Kristus terlalu sulit. Mereka berpikir capek ikut Tuhan. Oke, saya pengen yang senang-senang saja. Saya nggak mau terlalu sulit. Dan durinya terlalu tajam, kata orang. Banyak yang menginginkan lebih mudah dengan gereja yang lebih mudah saja, yang agamanya yang lebih mudah saja, carinya seperti itu. Jangan yang sulit-sulit lah, katanya gitu. Saudara kasih Tuhan, kalau Anda mundur dari Yesus, kalau Anda menjauh dari Tuhan, kalau Anda nggak mau berjalan bersama-sama dengan Yesus, jangan pernah berpikir bahwa hidup Anda akan aman-aman aja. Karena ketika seorang mundur dari Yesus, pikirannya kemana Anda akan kembali. Engkau akan hanya kembali kepada dosa, kesusahan, berat hati, kegelapan, kuburan, dan penghakiman. Engkau hanya akan kembali ke arah situ. Saudara kasih Tuhan, jangan pernah kembali kepada hal yang lama. Jangan pernah menjauh dari Yesus. Kalau gereja mungkin mengajarkan, tenang, semua sudah ditanggung oleh Yesus. Ya, saya percaya semua sudah ditanggung oleh Yesus. Tapi saya mau katakan bahwa saudara, kita hidup di dalam dunia yang sudah korup. Disitulah tuntutan untuk bagaimana kita hidup tidak sama seperti dunia. Kalau Yesus sudah menebus semua dosa dan kesalahan kita, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus sama dengan orang-orang dunia? Seharusnya saya mau katakan buat saudara, kita harusnya melangkah sama seperti Yesus. Berpegang teguh kepada janji Tuhan. Berbeda dari dunia, tidak ikut arus. Dunia mengejar kekayaan, engkau bukan berarti mengejar seperti itu lagi. Bukan itu target kita. Target kita adalah ketika kita diberkati Tuhan, apa kita mau gunakan dengan berkat itu. Saya akan closing dengan sebuah ilustrasi, sebuah cerita ini, saudara. Saya coba menjelaskan tentang hidup di dalam Tuhan. Bagaimana kita harus menjaga kehidupan kita. Ilustrasinya seperti ini, saudara, yaitu ada sebuah toples. Saudara, saya beri gambaran ini ya, toples di tangan. Lalu kita diminta untuk menjaga agar toples tersebut tidak ada udara di dalamnya. Oke, mungkin Anda bisa memakai vacuum cleaner, penyedot debu, ya, penyedot udara, lalu buru-buru setelah disedot, lalu buru-buru ditutup tuh toplesnya, agar serapat mungkin. Tujuannya agar apa? Agar tidak ada udara yang ada di dalam situ. Akan tetapi di kenyataannya, saat itu pun bisa saja ada udara yang menyusup ke dalam toples tersebut. Ketika tutupnya diputar, udara sudah pasti masuk lagi. Nah, tampaknya untuk membuat vakum di dalam toples tersebut sulit sekali gitu ya. Tampaknya tidak ada cara permanen untuk membuat atau menjadikan toples itu hampa udara. Namun ternyata ada satu-satunya cara sebenarnya untuk memastikan udara tidak akan masuk lagi ke dalam toples. Itu caranya adalah dengan apa? Dengan mengisi toples tersebut
sampai penuh dengan unsur lain, yaitu misalkan air dimasukkan. Nah demikian pula saudara, ini gambar ini, jiwa manusia. Mungkin kita telah berjuang melawan masalah kesepian, kita berjuang masalah ketakutan, kita berjuang masalah kecemaran, atau dosa-dosa yang telah menjadi penyebab hal-hal tersebut. Kita berpikir, aku tidak mau sombong lagi, aku mau tinggalkan kecemaran, ya kan? Terus juga mengekang hawa nafsu, aku mau mengalihkan diri dari rasa iri dan benci, aku menolak keserakahan, aku tidak mau lagi hidup dalam pesta pora, lalu coba melupakan kemarahan, aku mau memaksa diriku untuk tidak malas-malasan lagi. Mungkin kita berusaha seperti itu ya, kita pengen jadi hidup kita rohani, kita pengen hidup kita benar. Namun sekeras apapun kita berusaha menyingkirkannya dari kehidupan, dosa akan selalu kembali menyusup masuk seperti udara tadi ke dalam toples. Akan tetapi di sini saudara, ada satu solusi. Kita perlu mengisi hidup ini dengan hadirat Tuhan. Dan hal itu bisa terjadi dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggallah di dalam Dia. Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskannya bagi dirinya, satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dialah yang memampukan kita sebenarnya untuk mampu mengatasi dosa yang menjadi penyebab persoalan-persoalan kehidupan. Yang terpenting adalah saudara, izinkanlah kasih Yesus yang setia masuk ke dalam kehidupan kita dan memenuhi kita dengan hadirat Tuhan. Bersama kasih Kristus yang setia, kita tidak akan pernah kehilangan apapun. Dia selalu beserta kita, melewati pasang surut kehidupan ini. Apapun pergumulan, serta kekurangan kita, kasih Kristus yang setia akan selalu memberikan jaminan kesejahteraan, serta kelegaan. Ada amin. Anda tidak akan pernah bisa hidup dengan baik tanpa Yesus. So please, jangan pernah meninggalkan Yesus. Jangan pernah menjauh dari Yesus, apapun situasinya. Saya berdoa hari ini, saudara, lawatan Tuhan terjadi bagi hidup Anda. Kehidupan Anda diubahkan. Damai sejahtera Tuhan turun atas kehidupan saudara. Selamat menikmati kasih Kristus yang sejati ini. Selamat menikmati kasih Kristus yang setia dan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Saya percaya kehidupan Anda bukan menjadi kehidupan yang biasa, tapi kehidupan Anda menjadi kehidupan yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa di hari Minggu ini kami percaya bahwa kami sadar kasih Kristus yang begitu setia menjagai kami. Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami, Tuhan yang telah memilih kami, Tuhan yang telah memanggil kami. Di sepanjang bulan April ini kami belajar mengenai kasih-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya bahwa kami tidak pernah berusaha mencari Engkau, Engkau yang telah mencari kami. Dan Tuhan telah menarik kami menjadi milik-Mu, Tuhan. Kehidupan kami diubahkan. Kami merasakan damai sejahtera, kami merasakan sukacita. Kami merasakan bagaimana kami telah dilepaskan, dibebaskan dari belenggu masa lampau kami. Dan kami sekarang menyadari bahwa ikut Yesus ada bagian yang harus kami kerjakan. Kami bukan menjadi orang-orang yang biasa-biasa, yang santai, yang menjadi sama dengan orang dunia, yang menjadi sama dengan tujuan-tujuan orang dunia. Tapi justru kami selamatkan dari dunia untuk kami berbeda dari dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, aku berdoa agar setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, mereka menyadari bahwa mereka mengizinkan Yesus tinggal di dalam kehidupan mereka. Seperti gambaran toples tadi. Artinya, kami tidak bisa membuat toples itu menjadi vakum, kecuali kami memasukkan unsur air ke dalamnya. Maka udara tidak ada lagi di dalamnya. Pada waktu kami mengizinkan Yesus masuk dalam diri kami, maka Yesus yang hidup di dalam diri kami, itu akan membuat dosa-dosa tidak berkuasa lagi di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan lagi mengizinkan hal-hal negatif mengendalikan, menguasai kami, atau menarik kami keluar daripada Tuhan. Biar pada saat hari Minggu ini Tuhan, kehidupan anak-anak Tuhan diubahkan, kehidupan mereka diberkati. Aku berdoa mereka mulai kembali lagi kepada Tuhan. Sadari akan anugerah ini, agar mereka tidak lagi memutuskan untuk meninggalkan, untuk menjauh. Kalau selama ini ada anak Tuhan yang menjauh dari Tuhan, kehidupan mereka menjadi berantakan, kehidupan mereka kembali kepada dosa mereka. Kehidupan mereka hidup dalam kesepian, kelaparan rohani. Mereka hidup dalam ketakutan. Hari ini aku berdoa melepaskan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Mereka kembali kepada Yesus. Mereka kembali kepada Engkau Tuhan. Roh Kudus jamah mereka dimanapun mereka menyaksikan acara ini. Hidup mereka diubahkan. Segala belenggu setan iblis, segala kuasa gelap setan yang telah menipu pikiran mereka,
Aku halau, aku hancurkan, aku patahkan dalam nama Yesus. Tarik mereka, selamatkan mereka dari belenggu setan. Tipu daya setan selama ini membohongi mereka, sekarang disingkapkan semuanya. Mereka bisa melihat kebenaran, dan mereka datang kepada Yesus. Dan mereka diubahkan kehidupan mereka menjadi baru. Dan kehidupan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada bagi orang-orang sekitar mereka. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami terima di hari Minggu ini. Aku melepaskan berkat bagi juga bangsa ini. Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan dari Papua sampai dengan Aceh. Berkati Presiden, berkati juga pemerintah, seluruh jajaran, semua dalam berkat Tuhan. Indonesia dalam lawatan Tuhan. Thank you Lord Jesus, terima kasih buat teman-teman sudah melayani hari ini. Terima kasih buat setiap jemaat Tuhan. Terima kasih buat setiap mereka sudah berkorban membantu dalam pelayanan ini. Mereka tidak pernah kekurangan, diberkati Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kuasa-Mu, terima kasih buat mujizat-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Maka sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan. Ingatlah perkara ini, Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Sehingga siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan surga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. I hear the voice of love calling me home to where I belong. Oh, it cripples every fear, and the ones who will need walk away. Thank you, Lord. So rest in your promises. Now I'm sure of this. I'm yours. There's no power strong enough. No power strong enough to separate me from your love. I'm yours. Come on. Let the waters rise, I will stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. Even the thunder and the wind obey at the command of my Father. Father, I set my feet upon your mighty name. So let the rain